Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari tokoh-tokoh seputar Natal dari Alkitab tentunya. Sekarang tokoh kedua adalah tentang Yusuf. Bahan bacaan kita terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi dari bacaan ini kita bisa lihat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Apa yang dilakukan oleh orang yang tulus hati? Yang pertama, ketika ia mengetahui kesalahan orang lain, maka ia tidak akan menjatuhkan orang tersebut dan tidak akan mencemarkan nama orang tersebut. Seperti yang kita lihat pada sosok Yusuf yang berencana menceraikan Maria secara diam-diam agar Maria tidak malu. Kemudian yang kedua, mungkin kita lihat dunia saat ini, apalagi di media sosial. Apa yang kita lihat? Apa yang kita baca? Banyak orang yang suka nyinyir, banyak orang yang suka menghakimi dan senang kalau lawannya berbuat kesalahan, sehingga mereka bebas menghakimi kesalahan orang tersebut. Jadi kesimpulan keadaan dunia saat ini adalah dunia yang minim. Sekali lagi saya katakan minim, berisi dengan orang-orang yang tulus hati. Apakah kita termasuk orang yang tulus hati seperti Yusuf? Yang kedua, orang yang tulus hati akan mudah menerima penjelasan dan selalu berpikir positif tentang segala sesuatu, seperti Yusuf yang percaya pada penjelasan malaikat melalui mimpinya itu. Saat ini dunia penuh dengan kritikan dan sekalipun sudah dijelaskan oleh pihak yang dikritik, tetap saja ada alasan untuk menyalahkan pihak yang dikritik itu. Artinya, banyak orang yang merasa benar sendiri dan menyerang orang lain yang berbeda dengan mereka. Sedangkan orang tulus hati tidak akan melakukan hal tersebut. Kembali, pilihan ada di tangan kita ya guys. Apakah kita mau mengikuti orang dunia atau mau jadi orang yang tulus hati? Yang ketiga adalah orang yang tulus hati akan mudah menerima perintah karena ia tidak berpikir macam-macam. Dia hanya akan melakukan apa saja yang diperintahkan. Kadang orang dunia menganggap adalah suatu kebodohan untuk taat melakukan suatu perintah, apalagi yang dianggap tidak masuk akal. Namun orang yang tulus hati akan tetap melakukan saja perintah tersebut, seperti Yusuf melakukan apa yang dikatakan malaikat melalui mimpinya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.